saling mendahului dalam memberi hormat. Bukannya datang untuk dihormati, tapi kita cepet-cepetan. Aduh, hormat. Siap, hormat dulu sama orang. Amen. Semua orang dipanggil Tuhan melakukan bagiannya masing-masing. Katakan amin. Kita dalam pelayanan tuh gak perlu cari pengakuan. Kebanyakan orang dalam pelayanan gitu ya, selalu cari gini. What is it for me? Untungnya apa buat gue? Kenapa gue mesti bantu dia gitu? Pelayanan tuh gak boleh cari penghormatan. Kalau kita ingin jadi besar, ke bawah kita harus melayani. Kasih servis yang terbaik buat staff. Layani keluargamu dengan yang terbaik. Kalau ingin jadi terkemuka, jangan malah minta dihargai, tapi hargai dulu orang lain. Sehingga stafmu lakukan yang terbaik. Dan tiba-tiba kamu yang dikenal. Padahal itu hasil kerja mereka. Melayani dengan kasih, bukan dengan emosi. Kita harus pakai kasih, bukan tangan besi. Justru di dalam pelayanan lah, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Di mana kita belajar menguasain diri sendiri. Harusnya kita marah nih, udah kubun-ubun nih. Nafas. Tenang. Nih yang suka marah, suruh belajar nafas. Pimpin, ajar, dan tuntun setiap langkah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Sebentar firman-Mu ditaburkan, berikanlah hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Berikan roh hikmat dan wahyu Tuhan buat hamba-Mu juga. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah isi hati-Mu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan, yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amen. Silakan duduk kembali. Bulan Mei, Impact Community Indonesia mengambil tema tentang melayani. Saya ingin sharing tentang servanthood attitude part 1. Servanthood attitude, sikap hati hamba. Matius 20, baca sama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apakah kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus harus melayani? Kok nggak ada amin? Kalau Anda menyebut dirimu saya orang Kristen, artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Kalau Yesus saja datang untuk melayani, kita harus melayani. Melayani itu macam-macam. Mulai dari rumah, katakan pelayanan mulai dari rumah. Kemudian melayani di tempat kerja, melayani di masyarakat, melayani di gereja, melayani di komunitas, melayani di yayasan, membantu jadi volunteer, relawan untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kita ini bisa melayani di mana saja. Hidup ini tentang melayani, baru punya arti, katakan amin. Yesus selalu mengajarkan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Sadar nggak? Dikatakan gini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wow, ingin jadi besar harus jadi pelayan. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia jadi hambamu. Kok berbalik ya? Kebanyakan orang belum jadi besar aja udah pengennya dilayani. Belum terkemuka aja sudah mengartiskan diri. Betul nggak? Nah, prinsip Yesus ini luar biasa. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan tentang servanthood attitude adalah Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam melayani
Kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu, bukan mencari penghormatan untuk diri sendiri. Katakan amin. Dalam pelayanan tidak boleh mencari penghargaan. Dalam pelayanan jangan cari penghormatan. Roma 12 ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kebanyakan orang maunya dihormati. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukannya datang untuk dihormati, tapi kita cepet-cepetan, aduh hormat. Siap, hormat dulu sama orang, amen. Suatu kali saya pernah kerja dengan Joyce Meyer Ministries. CEO untuk Asia berkata begini, more words can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Tapi kebanyakan orang maunya dapat pujian, kerjanya enggak. Begitu punya nama besar aja, udah semua orang berlomba-lomba pengen dapat pujian. Itu Bu Heni bisa gitu tuh karena gue gitu. Yang kata multimedia. Yang megang YouTube bilang gitu. Ya ini kan karena teamwork kita gitu loh. Bukan karena khotbahnya dia lagi. Ih, saya aja gak berani loh ngomong gitu. Saya aja gak berani ngomong karena saya. Ampun Tuhan Yesus, jangan. Satu kali staf yang pernah bekerja di Tangan Pengharapan, dia sudah keluar tentunya. Dia bilang sama saya, Tangan Pengharapan itu besar karena saya. Wow, saya kaget. Beraninya. Saya bilang, hey, coba Tangan Pengharapan itu yayasan yang gak dikenal, kecil. Ada gak bahasa kayak gitu? Gak ada. Karena sesuatu yang tidak kelihatan gak ada orang mau ambil bagian. Tapi begitu jadi besar semua orang langsung, gue gitu loh. Lu kira siapa donaturnya Bu Heni? Gak ada gitu. Semua orang dipanggil Tuhan melakukan bagiannya masing-masing. Katakan amin. Kita dalam pelayanan tuh gak perlu cari pengakuan. Kebanyakan orang dalam pelayanan gitu ya, selalu cari gini, what is it for me? Untungnya apa buat gue? Kenapa gue mesti bantu dia gitu? Galatia 5 ayat 26 bilang gini, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Gak usah gila hormat. Di pelayanan tuh gak boleh cari penghormatan. Tanda orang yang gila penghormatan tuh apa? Pertama, tersinggung kalau gak disapa sama pendeta. Tuhan Yesus ampuni aku. Saya mau curhat sebentar. Ada yang sampein ke saya. Ada yang tersinggung tuh jemaat lu. Kenapa? Katanya lu lihat dia gak manggil dia. Sorry, saya bikin pengakuan sejujur-jujurnya. Tuhan tahu hati saya. Saya punya kelemahan gak hafal nama orang. Benar, really, truly, 100%. Yes. Tanya suami saya. Anak saya di Indonesia ada banyak. 6.100 saat ini. Yang di asrama 200-an. Yang di Jakarta 71. Jujur aja. Saya gak hafal nama semuanya. Yang saya paling hafal yang udah 6-7 tahun sama saya ya kan. Jadi kadang-kadang mereka panggil, Mama. Terus saya kayak gini, kamu anak asrama bukan? Gitu. Sampai kadang-kadang saya tanya sama anak yang lain, itu anak asrama, namanya siapa gitu? Parah gak saya? Guru Tangan Pengharapan, seluruh Indonesia ada 250. Saya gak hafal namanya, belum lagi yang kontrak cuma setahun sekali. Banyak kali orang ketemu saya dengan pedenya bilang gini, Bu Heni ingat saya? Dengan mata berbinar-binar, dengan penuh harapan. Ibu Heniku, cinta aku, ingat aku, hafal namaku. Enggak. Jadi saya tuh dilema banget, serius deh, udah 20 kali ini terjadi di gereja ini. Datang ke saya dan bilang, Ibu Heni ingat saya? Saya tahu ada aura pengharapan gitu, ngarep gitu. Cuma saya lihat dia dengan tatapan jujur. Agak lupa. Gitu. Jadi kalau ditanya nama, jangan deh, beneran deh. Saya awali dulu ini, ketika kenalan dengan guru-guru, dengan anak-anak, saya selalu bilang ini, saya gak hafal nama orang, serius. Kecuali lu tiap hari ngopi sama gua,
datang ke kantor Tangan Pengharapan tiap hari, hafal gue. Tapi kalau enggak, jujur ya, kadang-kadang nama leader ICI aja, kemarin sore ada yang datang leader ICI dari Jogja. Online ya, karena saya kan nggak ngurusin gereja. Sebenarnya saya cuma khotbah di sini. Yang ngurusin gereja Pak Jojo. Jadi saya dikasih tahu sama Vicky, singer kita, Ci, ini leader kita dari Jogja. Hai, gue lihat dia, namanya siapa? Nggak bilang gitu kan. Terus dia langsung perkenalan diri. Ya saya Frans, Ci. Oh iya. Terus dia bilang dia pegang komsel apa. Oh iya. Jangan tersinggung ya. Frans, kalau kamu nonton ini, I love you. Jangan tersinggung ya. Halo? Setiap orang punya kelemahan. CPU saya udah mulai lemot. Kebetulan tuh kayak Apple susah di-upgrade, harus ganti katanya. Udah gak bisa lagi. Bayangin saya ngurusin begitu banyak gitu kan, seluruh Indonesia buat Tangan Pengharapan. Ketemu ribuan orang, ratusan ribu jemaat, pelayanan keliling Indonesia dan luar Indonesia. Gimana mau hafal nama orang? Ada yang tersinggung, serius deh. Dia bilang gini, Bu Heni lihat saya tapi gak sapa saya. Kadang-kadang saya tuh lagi ngeblank. Mungkin karena pikiran saya lagi banyak, saya menatap Anda tapi sebenarnya tidak menatap. Bisa ngerti ya? Lagi lihat tapi gak lihat karena lagi mikir. Jangan tersinggung dong. Jemaat ICI jangan baper-baperan dong. Haleluya. Diampuni gak saya? Ya, orang kalau cari pengakuan tuh tersinggungan. Yang kedua, pelayanan mulai hitung-hitungan. Capek gue. Datang dari Tangerang gue. Di jadwalnya jam 9 pagi terus sama leader care. Apakah gak ada perhitungan bensin? Tol. Mulai hitung-hitungan. Mulai banyak tuntutan. Kok segini gue gak bisnis kelas ya? Mulai banyak tuntutan tuh ya. Ini nggak nyinggung Gary loh ya, yang punya Kanatur. Karena saya selalu pakai ekonomi ya. Tapi maksudnya orang biasa kalau udah mulai cari pengakuan, itu mulai banyak mau gitu loh. Banyak nuntut, kemudian mulai iri hati. Kok gue yang kerja, dia yang dipromosi. Kok dia yang dipuji. Ada yang gitu. Kayaknya gue deh yang kerja paling banyak, kenapa jadi dia yang dipromosi gitu. Nama dia yang disebut terus katanya. Kemudian kecewa ketika nggak dapat kedudukan. Orang yang cari pengakuan selalu kecewa kalau nggak diberi pangkat jabatan. Kemudian mulai ngangkat diri sendiri. Dia siapa, main perintah aja. Jadi ada beberapa anak asrama bilang ke saya, "Mah, itu apaan sih tuh orang? Masa kita diperintah-perintah? Ya, kamu angkat ini. Emang dia siapa?" Terus saya bilang gini sama anak asrama, "Tenang, secara jabatan kamu lebih tinggi. Kamu anak, dia staf, santai. Gak usah marah." Bisa ngerti maksud saya? Dia gak tahu aja bahwa anak itu lebih dekat daripada staf. Jadi kamu gak usah tersinggung. Jadi lain kali kalau aku disuruh angkat-angkat, aku bilang gak mau ya mah. Siap. Kadang-kadang kita jangan suka sembarangan perintah orang. Kayak saya pernah cerita lagi di khotbah yang lain. Pembantu siapa? Lu yang perintah-perintah? Betul nggak? Ada orang ke rumah saya gitu. Udah mbak saya disuruh-suruh. Kamu ini ya, kamu itu ya. Hah? Ini nyonya gue yang mana ya gitu. Come on. Orang tuh maunya dihormati. Tapi Yesus ngajarin kita. Punya hati hamba itu justru bukan cari hormat, tapi memberi hormat. Kalau sudah punya kedudukan, kebanyakan orang kan nuntut, hormati saya. Padahal kita nggak perlu ngangkat diri sendiri. Kita nggak perlu mengartiskan diri sendiri. Artis gitu loh, ajudan, please ajudan. Saya ini nggak punya fasilitas. Saya nggak punya perlakuan spesial. Satu-satu hari yang saya tuh didampingi LO cakep. Seperti Fanny, itu cuma hari Minggu. Koordinator care nemenin saya kalau saya ada jemaat yang minta foto, itu dia standby jaga saya supaya bisa bantu fotoin. Selebihnya Ibu Heni gak punya bodyguard. Saya di jalan, disamperin orang, dipeluk orang, itu udah biasa. Meskipun masih kaget-kaget sampai sekarang ya. Ibu Heni, boleh peluk? Masa mau bilang, gak boleh? Ya udah, dia udah nangis ya kan, pasrahlah gue.
Peluk. Saya sangat diberkati sama khotbah Ibu ini. Saya hampir cerai sama suami saya, tapi berkat khotbah Ibu, saya nggak jadi cerai. Saya udah, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Karena separuh shock main dipeluk aja gitu. Pernah kejadian lucu, nggak tahu orangnya di sini nggak? Ada anak perempuan gitu mau keluar pintu. Saya kan dulu kan nyalamin di pintu kan gini-gini kan. Kenapa sekarang enggak, biar nggak macet di depan. Jangan bilang udah mulai belagu ya. Jadi yang mau ketemu saya nunggu di depan. Karena di belakang jadi macet. Nah, yang cewek, Kak Heni, boleh peluk? Dia unyu-unyu gitu ya gue. Peluklah dia ya kan. Sering banget tau gak sih? Udah gitu di belakang dia cowok tanya gini, boleh peluk? Gue langsung bilang enggak. Enggak. Apa sih? Yang boleh cipika-cipiki sama saya tuh yang dekat sama saya. Enggak boleh semua peluk-peluk saya. Emang apaan gue? Gitu kan. Janganlah kita mengartiskan diri. Yesus ngajarin dalam Matius 20 tadi. 26. Barang siapa ingin menjadi besar. Jadi udah besar belum? Belum. Ingin menjadi besar. Mari belajar. Hendaklah ia menjadi pelayan. Anda pengen company-mu besar? Ingin gak company-mu besar? Ingin gak karirmu meningkat? Yang kamu harus tingkatkan apa? Pelayananmu. Yesus ngajarin kita. Kalau pengen jadi besar, servis penting. Saya nggak tahu soal ilmu pengetahuan berapa persentase keberhasilan company karena produk. Tapi yang saya pastikan produk penting, betul nggak? Tapi yang paling penting customer service. Nggak peduli makanan lu enak, kopi lu enak, kalau lu jahat, jutek, gua nggak makan lagi di situ. Setuju? Jadi asyar-asyar harus manis-manis, jangan jutek-jutek. Ya, nggak peduli siapa yang khotbah, kalau asyarnya galak, jemaat nggak balik lagi loh. Betul nggak? Kita harus servis yang terbaik. Kita tuh sering kali gini, wah perusahaan harus makin besar, gereja harus makin besar. Kita pikir sediain fasilitas yang mewah, buat begini, buat begitu. Saya bilang enggak. Personal touch very important. Saya percaya bahwa kalau jemaat mau betah, saya sebagai gembala sama Pak Jojo nggak boleh belagu. Jangan sok ngetop. Amen. Yang bilang sama saya, nggak boleh berubah, nggak boleh berubah. Ini manusia ini ya. Terus bilang sama saya, kamu nggak boleh berubah ya. Saya nggak berubah, masih suka makan pakai tangan, masih suka makan di pinggir jalan, masih bikin kopi buat staff. Saya nggak berubah. Karena gini, kedudukan nggak membuat kita jadi tidak tersentuh harusnya. Menjadi besar justru harus meningkat pelayanannya. Harus makin baik sama orang di bawah. Apa artinya? Saya kasih tahu ya, pelayanan yang terbaik yang menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Nah, yang melayanin belum tentu bosnya, bukan? Nah, siapa yang menentukan orang-orang staf di bawah ini akan melayani dengan baik? Perlakuan bosnya sama karyawannya. Coba bosnya nggak baik sama karyawan, karyawan kerjanya jutek, sebel sama bosnya. Saya pernah ketemu sama salah satu wartawan ya dari televisi. Dia wawancara saya waktu saya ke NTT. Yang ada tuh sambil ngopi makan pisang goreng, dia ceritain ke saya tentang bosnya. Bu Heni, ibu kan kenal tuh sama bos saya tuh, kasih tahu tuh. Jangan cuma pintar ngomong doang. Perhatiin kesejahteraan karyawan, bayangin gitu. Kalau saya sih amit-amit malu ya, jangan sampai ya ada pelayan di ICI atau staff di full time gitu ya yang sampai ngomong gitu. Please come to me, come to me, come to me. Ya kan? Justru kalau kita ingin jadi besar, ke bawah kita harus melayani. Kasih servis yang terbaik buat staff. Layani keluargamu dengan yang terbaik. Kalau ingin jadi terkemuka, jangan malah minta dihargai, tapi hargai dulu orang lain. Sehingga stafmu lakukan yang terbaik. Dan tiba-tiba kamu yang dikenal. Padahal itu hasil kerja mereka. Yang kedua, yang tadi jangan cari penghormatan tapi menghormati orang lain. Yang kedua, melayani dengan kasih bukan dengan emosi. Lihat nih Matius 20:25, Yesus berkata gini, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan
tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Apa yang Yesus mau ajarin kita? Di dalam melayani, kita harus pakai kasih, bukan tangan besi. Anda tahu dalam pelayanan, kita akan ketemu dengan orang yang lucu-lucu, yang sulit-sulit. Kita nggak bisa jutek sama mereka, marahin mereka gitu. Kita nggak boleh kasar sama mereka, tegas boleh, kasar nggak boleh. Kadang-kadang orang susah diatur ya, kita harus tegas. Tapi nggak boleh kasar. Justru di dalam pelayanan lah, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Di mana kita belajar nguasain diri sendiri. Harusnya kita marah nih, udah kubun-ubun nih. Nafas. Tenang. Nih yang suka marah, suruh belajar nafas. Mau marah, nafas. Tenang, belajar sabar, nguasain diri, lemah lembut. Efesus 4 ayat 32 bilang gini, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam pelayanan, kita nggak bisa pakai cara dunia yang menghalalkan segala cara. Udah, hajar aja, gebukin aja, singkirin aja, ributin aja. Nggak gitu. Kalau ada orang yang macam-macam sama kita harus selesaikan dengan kasih. Saya cerita ya. Jemaat kan datang tuh, kita nggak tahu siapa aja, betul gak? Ada penyelinap-penyelinap yang aneh-aneh. Bener, ada paparazzi. Satu kali ada jemaat yang salamin saya. Tangan saya dikitik-kitik. Serius, itu sopan gak? Sama perempuan biasa aja udah gak sopan. Ini lu sama pendeta bini orang, beranak 3, lu kitik-kitik, lu mau apa? Saya sebagai pendeta kaget, ngeri gak? Karena banyak orang yang nyalamin saya, selintas selalu saya gak mungkin marahin dia, karena akan mempermalukan dia. Saya gampar juga gak bener. Bener gak? Dia jemaat. Saya bingung, saya mesti gimana gitu. Otak saya cepet banget mikir, pura-pura gak tahu aja. Jadi dia pikir saya gak tahu apa arti kitik-kitik itu. Tapi dia memandang saya dengan wajah mesum. Sejak hari itu, saya nggak ulurin tangan saya lagi untuk salamin orang itu. Apakah sebagai gereja kita bisa usir? Saya pasang hansip di depan, security, foto orang ini, ada dia, jangan kasih masuk. Bisa nggak begitu? Dalam pelayanan nggak bisa gaya preman. Tapi seringkali dalam pelayanan, kita nggak pakai kasih, pakainya emosi. Boleh nggak gue sikat nih orang? Udah jangan, saya bilang jangan. Suami saya menyantai banget, dengar saya dia papain orang juga dia santai aja. Soalnya dia tahu istri gue perkasa, macam-macam lu ditonjok lo sama dia gitu kan. Saya nggak bisa marah karena saya sekarang gembala. Lu kalau bukan gue gembala, lu habis sama gue lo. Kitik-kitik lagi ya kan. Saya antara dilema. Ini boleh tabok gak ya? Saya pura-pura gak bego aja gitu. Saya pura-pura gak ngerti. Tapi habis kebaktian saya cerita sama LO saya. Kacau tadi tangan gue dikitik-kitik sama tuh orang. Yang mana tuh katanya? Udah langsung mulai tiap kali kebaktian. Saya udah gak mau turun ke bawah. Saya langsung ngumpet ke dalam. Kan lucu ya. Tapi dalam pelayanan banyak yang begitu. Ada yang gak sopan sama kita, banyak. Ada yang komen-komen di IG dengan kata-kata jahat. Suami saya khotbah dikata-katain, dibanding-bandingin sama pendeta lain. Konyol kan? Justru saya menilai buah pelayanan orang itu dari jemaatnya. Komentarnya sopan gak? Satu kali saya makan dengan pengerja ICI. Ya. Selesai makan, rebutan bayar sampai berantem. Lucu deh, yang di meja udah nitip ATM ke kasir. Saya udah ngomong sama manajer, udah ngomong sama waitress, saya yang bayar ya nanti ya. Ingat ya, edisi kasih saya. Oke. Terus yang 2 ngantri di kasir, bawa kartu kredit. Kita sama-sama nggak tahu kalau rebutan bayar. Begitu siapa yang dipilih oleh staf restoran itu? Yang naro ATM. Disamperin lah. Sementara yang ngasih ATM itu tamu saya dari luar kota. Saya marah. Saya bilang, Pak, kan tadi saya udah ngomong. Saya yang bayar. Ini tamu saya. Maaf Bu, udah taruh ATM. Gak bisa. Balikin gak? Refund gak?
nggak? Kalau pakai debit mesin ATM itu kan bisa di debit ya, diminusin lagi. Balikin nggak? Udah takut. Balikin, saya bilang. Balikin tuh saya ke kasir. Ngantri itu 2. Berebutan, jangan saya aja ya, jangan saya aja. Berebutan bayar, seru nggak tuh? Akhirnya siapa pemenangnya? Takut lah ya, gembala gitu kan. Nah, akhirnya besokannya saya makan sama kelompok yang berbeda. Bukan jemaat ICI, bukan pengerja ICI. Apa yang terjadi? Itu para pengusaha loh. Bawanya mobilnya keren-keren semua. You know, belaga pelan. Makannya banyak lagi. Pesan dessert lagi. Nggak ada yang mau bayar. Lupa ingatan. Bayangin 2 hari yang berbeda. Saya bersama komunitas yang berbeda. Kelakuannya bisa beda. Tahu nggak hikmat yang Tuhan ajarkan apa? Selain itu, yang bayar siapa akhirnya? Saya bayarin karena nggak ada yang mau bayar. Saya percaya kita dipanggil untuk jadi berkat. Amen. Biarpun lu kaya raya, tapi lu nggak mau bayar, ya udah gue yang bayar. Kata suamiku, nggak apa-apa, kita yang terbesar, kata firman Tuhan. Nah kemudian saya merenung, hikmat apa yang Tuhan kasih? Mereka yang berebutan bayar, udah dengar khotbah kamu tentang jangan aji mumpung. Jadi kita mau lihat buah pelayanan kita itu dari attitude jemaatnya. Saya minta jemaat Impact Community Indonesia yang ada di onsite maupun nanti yang nonton rekaman ini, jangan pernah menyerang hamba Tuhan lain. Jangan pernah komentarin mereka. Jangan muji-muji gembalamu, jangan muji-muji saya di depan pendeta lain. Nggak perlu. Yang kita tinggikan cuma Yesus. Semua hamba Tuhan harus kita hormati. Amen. Jangan punya attitude nyerang orang lain. Kalau orang jahat sama kita, Roma 12 ayat 17 bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Istilah orang dunia gini, kalau lu baik sama gue lebih baik lagi sama lu. Kalau lu jahat sama gue lebih jahat lagi sama lu. Bener gak? Hey, gak gitu. Prinsip firman Tuhan bertolak belakang. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi, katakan semua orang. Kalau bicara semua orang baik dan tidak baik. Bukan baik sama yang baik aja. Janganlah bikin konten-konten Instagram atau YouTube yang menyerang orang lain. Yang menjatuhkan brand orang. Gak usah. Mari kita jangan pakai tangan besi. Kalau orang dunia dikit-dikit gebukin. Rusakin nama baiknya. Satu kali saya dibilangin gini sama orang. Bu Heni, tuh orang pelayanannya gak baik terhadap kamu. Viralin aja dia bilang. Tulis di Instagram kamu, posting bahwa pelayanan orang itu gak baik. Saya bilang gak mau. Saya hamba Tuhan. Yang saya harus beritakan adalah kabar baik. Tidak boleh kabar buruk. Jadi biarpun kita gak suka sama orang, kita gak boleh jatuhin orang. Pemerintah bangsa ini menggunakan tangan besi. Kita harus melayani dengan kasih. Adapun karyawan yang salah, yang kerja sama kami, yang nyuri lah, yang berbuat zina lah, yang melanggar aturan lah, apapun kesalahannya saya ampuni. Ada gak yang sampai hari ini masih kerja? Ada. Ada yang mukulin anak saya aja saya ampuni. Karena kita belajar dari Yesus. Melayani itu gak bisa dengan tangan besi. Melayani itu dengan kasih. Bu Heni susah, I know. Ada beberapa batasan yang kita gak bisa toleransi. Lebih baik kita lepasin dia. Saya boleh gak tiba-tiba diingatkan Roh Kudus ini? Kalau Anda punya pengasuh buat Bapak Ibu yang punya anak kecil, lalu anakmu lapor sama kamu, Mami, tadi si Mbak cubit aku, pukul aku. Anda jangan marahin pembantu atau pengasuhnya lalu Anda ndak usir. Kenapa? Anda marahin pengasuhmu, tadi kamu pukul anak saya ya, kamu cubit ya anak saya ya, kamu marahin gitu kan. Apa yang terjadi? Anda pergi, anakmu sama siapa? Sama pengasuhnya. Apa yang terjadi? Anakmu dihajar sama dia lebih lagi. Akhirnya anakmu terjepit. Ngadu sama mama gak menyelesaikan masalah. Yang ada bikin saya tambah disiksa.
Jadi anakmu tutup mulut. Sep. Disiksa diem aja. Itu yang saya alami dengan anak saya. Saya terlalu sayang sama pengasuhnya. Saya tidak keluarkan, saya ampuni. Tapi saya salah. Ada batasan-batasan di mana ketegasan harus ada. Lepaskan. Kalau anakmu tidak bisa diberikan ke tangan orang yang tidak bisa kamu percaya, jangan teruskan. Kebanyakan nyonya, cari pembantu susah, cari neni susah. Udahlah, tahan-tahan aja. Anakmu jauh lebih berharga. Udah kerja part time aja. Atau nggak bisa kerja part time, bawa anakmu kerja. Saya meeting sama orang, saya pangku anak saya. Anak saya anteng banget. 2 jam nggak bergerak, dia cuma main kereta-keretaan. Kita harus dengar anak kita kalau sampai mereka ngadu. Ini terlintas, ingatkan Tuhan. Yang terakhir, melayani dengan keteladanan, bukan jadi komandan. Biasanya seseorang tuh senangnya kan dilayani ya. Lebih suka merintah daripada diperintah. Gak enak kan diperintah ya? Tapi Yesus memberi teladan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya belajar sebagai pemimpin harus mau melayani ke bawah. Kita nggak bisa karena kita pemimpin, kita maunya dilayani. Saya temukan dalam kehidupan saya, kebanyakan orang 90% lebih suka dilayani. Kalau kita ngundang teman ke rumah, katakanlah 20, nggak ada satu yang mau bantuin kita persiapan dan bersihin. Karena semua orang maunya apa? Duduk manis, taruh lap, sate 10, steak 1, dessertnya mana? Sedikit sekali presentase yang datang dan tanya gini, saya bisa bantu apa? Nanti ada acara di rumah kamu, saya bisa bawa apa? Kira-kira butuh persiapan, saya datang lebih awal bantuin kamu? Dari 20 teman, paling 1-2 yang akan nawarin gitu, betul nggak? Kenapa? Karena orang lebih senang dilayani daripada melayani. Yesus memberi teladan, kita harusnya lebih senang melayani. Kami bawa tur ke Israel. Orang berpikir, Anda pasti juga berpikir, wow, hamba Tuhan, pasti duduk manis di business class. Terus tinggal perintah-perintah, aku mau air minum. Tinggal jatah khotbah baru, oh masuk, nyanyi-nyanyi, oh geter-geter gitu kan ya. Saya mulai dari airport aja sudah yang, mari ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita kumpul. Nanti di perjalanan saya yang akan jadi tour leader. Semua bengong. Oh? Kemudian di pesawat setelah duduk manis di ekonomi, saya ke belakang. Ngecek peserta. Semua aman? Everything good? Yes. Terus saya duduk sama salah satu ngobrol biasanya. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, Bu Eni. Saya kaget. Kenapa Bu? Perut saya sakit. Saya langsung bangun. Saya jadi apoteker Bapak Ibu. Jadi yang butuh obat cari saya. Yang komplain, Bu Eni, saya gak mau kamar yang jauh. Saya mau yang paling dekat sama lobi. Carinya saya. Saya lagi makan aja. Bu Eni, ini tolong dong, kenapa kamar saya sama anak jauh? Saya tinggalin makanan saya, baru sesuap. Saya tinggalin, saya pergi ke lobi. Tolong dong ini digeser dong, ini mau yang lebih dekat. Ada yang ngeluh ini itu. Bu Eni, saya butuh ini. Di bus aja, saya yang bagiin minum. Anda pikir, dia kan viral. Nggak ada kayak gitu. Saya taunya melayani. Itu panggilan hidup saya. Sampai hari ini, saya masih melayani tuh orang yang kerja sama kami. Dia mau makan apa? Mau makan apa semua? Saya beliin. Kalau ada tamu, saya masih urusin. Saya belajar dari Yesus. Justru kalau kamu mau besar, kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus melayani. Harus dituntut mau berkorban. Orang lihatnya udah besar aja. Tapi Anda kan gak tahu pengorbanannya. Kebanyakan orang hanya mau tenarnya. Kebanyakan orang hanya mau besarnya. Tapi tidak mau mengikuti keteladanannya.
Lukas 22 ayat 27. Yesus bilang begini. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pesan saya di akhir. Leader must serve. Seorang pemimpin harus mau melayani ke bawah. Turun ke bawah tidak membuat Anda jadi lebih rendah. Barang siapa yang ingin jadi terbesar jadi pelayan. Barang siapa yang ingin jadi terkemuka harus jadi hamba buat semua. Dan Matius 23 ayat 12 bilang, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saya akhiri. Kita gak bisa hidup dengan prinsip dunia. Mari belajar dari Allah. Yesus memberi teladan. Mau usahamu besar, mau keluargamu besar, miliki hati hamba. Seorang papa dan mama harus melayani anak-anak mereka. Gak bisa hanya nuntut, anak nurut, istri nurut. Suami mulai dulu dong jadi hamba. Mulai mau melayani. Jangan hanya mau dilayani. Aku mau makan. Taunya nasi udah sendokin, sayur udah dipanasin. Kan gitu biasanya suami-suami ya. Coba mulai ajak istrimu. Sayang, mau makan gak? Sama-sama yuk. Dan mulai prepare bareng-bareng dong. Ya kan? Aku panasin sop, kamu panasin dagingnya misalnya gitu. Bareng-bareng dong. Misalnya aku yang panasin, kamu yang ambilin nasinya dong. Gitu kan ya? Kerjasama. Terus kalau lagi mau holiday keluarga, jangan sibuk main HP. Gak mau dengerin istri ngomong, gak perhatian ke anak-anak. Kau diganggu dikit, aku sibuk. Melayani butuh pengorbanan. Waktu saya sama anak-anak saya gak pegang HP saya. Saya gak peduli orang bilang, kok slow respon sih? Saya kasih mode on holiday. Family time. Untuk melayani, kita harus belajar menghargai. Kalau Anda menghargai keluargamu, Anda menghargai istrimu, Anda menghargai suamimu, Anda kasih waktu yang terbaik buat mereka. Anda tatap mata mereka. Nggak mungkin kalau Anda menghargai presiden, Anda main telepon depan dia. Nggak mungkin. Dari sikap Anda, orang bisa lihat Anda menghargai atau tidak. Anda meeting sama orang, HP itu jangan dipegang. Dia lagi ngomong, dia lagi presentasi, Anda sok sibuk. Mentang-mentang Anda terkenal. Pencet. Mentang-mentang kaya, pencet HP. Orang lagi meeting, dengerin dong. Menghargai. Amen. Lalu, mari melayani. Dengan kasih, jangan tangan besi. Jangan dikit-dikit emosi. Marahin istri, marahin suami. Suami lagi holiday tuh bete biasanya. Kenapa? Disuruh fotoin istri terus. Udah merintah suami, foto gak bagus, suami dimarahin. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh kelihatan gedut tau gak? Terus suaminya bilang, ya aku kan gak bisa mengubah talentnya. Coba kamu tuh angle-nya jangan dari bawah, double chin. Lagi. Satu kali holiday 100 foto. Pantesan suami-suami memilih tidak holiday saja. Ayo dong. Jangan gitu. Kalau sama orang kenapa kita bisa sok lemah lembut? Apalagi pendeta. Sama jemaat harus ramah kan? Kalau saya nggak ramah, Anda nggak mau kesini kan? Nah, kenapa kalau sama suami sama anak nggak bisa ramah gitu loh? Ada peserta Israel grup lain nanya ke peserta kita. Ibu Heni gimana tuh aslinya? Marah-marah nggak? Gimana ikut Bu Heni? Galak nggak? Peserta kami ketawa. Enggak tuh biasa aja. Gak tahu dia. Saya ramah banget lagi. Saya akhiri. Yuk belajar dari Yesus. Kalau Anda mau jadi pemimpin, justru Anda harus melayani. Di gereja ini, saya gak pernah merasa saya artis. Saya bersihin tong sampah. Saya ambilin minum. Saya urusin makanan buat jemaat. Saya gak merasa ngotor-ngotorin tangan, enggak. Karena saya percaya kalau Yesus saja memberikan dirinya, apalagi saya. Kita mau melayani? Mari berdoa. Berikan hati hamba kepada kami. Seperti hatimu Tuhan. Yang mau melayani jiwa-jiwa. Memberikan hidupmu sendiri sebagai ganti kami.
Biarlah kami pun belajar menghargai orang lain, belajar hidup melayani dengan kasih, dan juga belajar untuk melayani orang lain, mementingkan orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Permuliakanlah namamu dalam hidup kami, karena kami rindu melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.